Webinar Pojok Pengawasan Peran Strategis Pemuda dalam Mengawal Demokrasi Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak Fajar Saka SHMH, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati narasumber pada acara hari ini, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta jajarannya, dan yang kami hormati peserta Zoom meeting yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul mengikuti acara webinar Pojok Pengawasan dan Mengawal Demokrasi Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024. Memasuki acara yang pertama adalah sambutan dan ucapan selamat datang oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kepada Bapak Taryono Sarjana Hukum kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fajar Saka SHMH, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati narasumber pada webinar siang hari ini. Yang kami hormati sahabat-sahabat peserta webinar peran strategis pemuda dalam mengawal menyongsong pemilu serentak 2024. Marilah sebelum kita awali acara ini selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Gini dari Bawaslu Kabupaten Boyolali mengadakan webinar ini bekerja sama dengan sahabat-sahabat kami, dengan kolega-kolega kami, ada yang dari Ansor, ada dari Pemuda Muhammadiyah, ada dari Pemuda Pancasila, ada Pemuda Kristen. Ini adalah dalam rangka kita menyongsong 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini yang telah menginspirasi pemuda-pemuda bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa ini, juga menginspirasi kami, para pemuda-pemuda ini untuk membangun bangsa ini, membangun demokrasi, membangun kesejahteraan rakyat di Indonesia ini. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih atas kehadiran, atas ikut sertanya dalam webinar ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Bapak Fajar Saka, yang berkenan nanti memberikan keynote speaker-nya dalam acara webinar ini. Juga teman-teman yang bisa menjadi narasumber pada pagi hari ini, sehingga kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada pemuda-pemuda ini, bisa memantik semangat pemuda Indonesia, terutama pemuda-pemuda Boyolali ini, untuk selalu membangun demokrasi, membangun masyarakat yang demokrasi yang semakin dewasa. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas peran sertanya, terima kasih atas keikutsertaan pada acara pagi hari ini. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi perkembangan di Indonesia maupun di Boyolali ini.
Saya kira itu sedikit dari kami. Kami ucapkan kembali terima kasih, dan dari kami mohon maaf apabila pertemuan pada webinar pada saat ini baru bisa berjalan dengan daring, belum bisa tatap muka karena kondisi alam yang memang belum bisa berdamai dengan kita. Untuk itu kami mohon maaf, dan kami selanjutnya nanti kami serahkan kepada moderator untuk bisa menjalankan webinar ini dengan baik, dan kami serahkan kepada Bapak narasumber untuk bisa memberikan pencerahan kepada pemuda maupun pemudi di Boyolali. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taryono. Untuk selanjutnya adalah memohon dengan hormat kepada Bapak Fajar Saka SHMH untuk memberikan keynote speaker pada acara hari ini. Kepada Bapak Fajar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Suara saya terdengar nggih? Siap terdengar Bapak. Nah, nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih ke rekan-rekan Bawaslu Boyolali yang sudah menggagas kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menghadirkan para pemuda. Ya. Saya dulu juga pernah menjadi pemuda ini, Mas Taryono ya. Sekarang nggak tahu masih masuk kategori atau tidak. Kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan, saya sudah tidak kategori pemuda ya, karena Undang-Undang Pemuda, kalau tidak salah usianya 40 tahun yang disebut sebagai pemuda. Berarti saya termasuk kategori pemuda yang sudah lewat sedikit lah, kira-kira begitu. Nah, Ibu dan Bapak, rekan-rekan saya hormati, tapi kalau kita melihat ke sejarah Republik Indonesia, sesungguhnya Undang-Undang Kepemudaan pun sudah terlalu terlambat ya. Kalau usia yang disebut sebagai batas itu adalah 40 tahun. Kalau kita mengingat dahulu para pendahulu kita ya, angkatannya Bung Karno, mungkin Bung Syahrir, Tan Malaka, Bung Hatta, dan lain-lain, itu mereka sudah berkiprah memikirkan bangsa ini sejak usia belasan tahun, 20-an tahun ya. Bahkan seingat saya Bung Karno mendirikan partai itu umur 26 tahun. Dia sudah mendirikan partai politik. Demikian juga tokoh-tokoh bangsa kita yang lain umur 20-an mereka sudah berkiprah ya untuk memikirkan bangsanya ke depan. Ibu dan Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, saya kira bicara soal peran pemuda akan selalu relevan. Karena ini sudah menjadi hukum alam, pergantian regenerasi selalu terjadi, ya. Dan apalagi kalau kita melihat demografi Indonesia pada hari ini, lebih dari 60% itu usianya di bawah 40 tahun. Ini tentu sebuah berkah yang melimpah, tetapi kalau kemudian tidak tepat di dalam mengelola, itu bisa juga menjadi masalah, ya, masalah kependudukan. Nah, saya kira Ibu dan Bapak, kemudian peran strategis kita adalah bagaimana memastikan sumber daya manusia muda yang melimpah ini kemudian bisa bermanfaat, berdaya guna besar bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Kembali soal kiprah pemuda tadi, Ibu dan Bapak, mungkin rekan-rekan yang seumuran saya ya, tahu lagunya Kus Plus, Muda-Mudi itu ya, itu muda-mudi zaman sekarang gitu kan. Kalau rekan-rekan cek ya, dicari informasinya, lagu Muda-Mudi yang dinyanyikan Kus Plus itu dibuat tahun 72-73. Itu saya saja belum lahir. Nah, dan pada waktu itu, Kus Plus sudah mengeluhkan soal pemuda yang katanya lebih banyak bersenang-senang dan sebagainya. Tetapi kalau kita mencatat dalam sejarah, rekan-rekan sekalian, ternyata tahun 74 juga ada gerakan mahasiswa yang cukup masif ya, yang kemudian dilabeli sebagai Malapetaka 15 Januari tahun 74. Itu juga sebagian besar dipelopori rekan-rekan mahasiswa yang kritis, mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro
rakyat. Dan seterusnya masih banyak lagi gerakan-gerakan mahasiswa, di antara keluhan ya sebagian pihak terkait dengan kepedulian pemuda, termasuk mahasiswa di dalamnya, terhadap proses pembangunan di negaranya. Nah, Ibu dan Bapak, yang ingin saya sampaikan dari cerita soal lagu Muda Budi Jakus Plus itu, saya kira di setiap zaman akan selalu ada beraneka rupa pemuda, beraneka rupa mahasiswa, beraneka rupa gaya di dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Nah, kita anggap sajalah ini sebagai bentuk kebinekaan kita. Ya. Karena orang itu kan tidak bisa sama dan tidak perlu diseragamkan. Ada berbagai macam bentuk, ada berbagai macam cara berekspresi. Nah, yang penting bagi semua Ibu dan Bapak, dimanapun posisi kita, bagaimanapun cara berekspresi kita tidak boleh melupakan akar, tidak boleh melupakan bagian dari Sumpah Pemuda. Nah, ini kita semangat 28 Oktober ya. Kalau kita kembalikan ke semangat Sumpah Pemuda, setidaknya poin terkait dengan tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi suku bangsa itu bisa macam-macam, ya, bisa beraneka rupa, warna kulit, rambut, dan sebagainya, tetapi bangsanya satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Menerjemahkan soal bahasa yang satu ini, bukan sekedar kita ahli soal ejaan yang disempurnakan, tetapi artinya dalam kita bercakap, dalam kita berdiskusi, dalam kita berargumentasi, kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan Indonesia. Apapun ekspresi hariannya, yang jadi seniman ya silahkan jadi seniman, yang menjadi aktivis mahasiswa ya silahkan jadi aktivis, yang petani, yang pengusaha, yang penyelenggara pemilu, silahkan macam-macam bentuk ekspresi. Tetapi tadi semangatnya adalah sama, bahwa kita ini satu, menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yakinlah di antara para pemuda itu yang macam-macam ekspresinya, mereka juga punya semangat dan keinginan yang sama dengan kita semua. PR kita bersama, Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, informasi-informasi terkait kepentingan masyarakat, informasi-informasi terkait kebangsaan, itu harus diperbanyak, harus terus disampaikan, dan tentu dengan menyesuaikan gaya pada hari ini. Kita tidak mungkin memaksa rekan-rekan muda itu untuk bikin Sumpah Pemuda ketiga misalnya, diiringi dengan biola, udah nggak usum biola ya. Mungkin ada sebagian peminatnya, tapi teman-teman muda sekarang ini ekspresi sudah bermacam-macam. Nah, itu dibebaskan saja, nggak ada masalah, yang penting substansinya, isinya itu masih bicara soal kebangsaan. Karena kita tidak bisa menafikan, tidak bisa mundur dari perkembangan kecanggihan teknologi pada hari ini. Gaya ekspresi boleh berubah, penyampaian pendapat boleh dengan berbagai macam instrumen, tetapi harapan kita tentu substansinya, semangatnya adalah tetap untuk Indonesia yang satu. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sebagai sebuah pengantar. Sekali lagi matur nuwun atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Ini juga narasumber ini gambaran dari beraneka ragamnya Indonesia ya, itu bagian dari kita. Jadi perbedaan adalah bagian dari Indonesia, adalah berkah bagi kita semua. PR kita memastikan perbedaan ini menjadi sebaik-baiknya kemaslahatan untuk kita semua. Saya kira demikian, matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas keynote speaker-nya. Semoga apa yang disampaikan bisa memantik nanti diskusi selanjutnya. Terima kasih Bapak Fajar. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang webinar hari ini, webinar Pojok Pengawasan Peran Strategis Pemuda Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa idealnya mempunyai peran dalam kemajuan bangsa. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi dan semangat nasionalisme. Pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi di negara Indonesia yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen.
Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum tahun 2024 mendatang merupakan langkah terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan hak penuhnya hak-hak sebagai warga negara. Pada kesempatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar diskusi dengan tema peran strategis dalam mengawal demokrasi menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Kita ketahui bahwa tahun 2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tema di atas, bagaimana peran pemuda dalam menghadapi momentum pemilu serentak tahun 2024. Di tengah-tengah kita telah hadir bersama melalui sambungan Zoom meeting. Para pembicara hari ini ada Bapak Mahmuduzaman SAGMH selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Boyolali tahun 2007 sampai dengan 2011. Selamat pagi Bapak. Apakah terdengar suara saya? Sepertinya. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Ada, pagi. Terdengar dengan jelas Bapak suara saya? Ya. Siap, terima kasih. Kemudian ada Bapak Husein Ahmadi SPDI selaku Ketua PCGP Ansor Kabupaten Boyolali. Selamat pagi Bapak Husein. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kukuh Tri Agus selaku Ketua Komisi dan Remaja GKJ Kabupaten Boyolali masa bakti 2015 sampai dengan 2018. Selamat pagi Bapak Kukuh. Mungkin delay sampai sana. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sangat-sangat jelas suaranya ya Pak. Kemudian yang terakhir ada narasumber kita Bapak Paul Sudiono SHMHum selaku Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Boyolali. Selamat pagi Bapak Paul Sudiono. Bisa dicoba dulu mic-nya. Bisa dicoba dulu Bapak mic-nya, mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang, baik. Jelas ya Bapak? Jelas ya Bapak? Jelas gitu nggih. Jelas nggih. Jelas nggih. Jelas Bu? Jelas. Coba Mas. Aku bisa dengar enggak? Bila apa suara Pak Paul sudah jelas? Sudah sangat jelas. Mungkin agak dekat sedikit. Oke, makasih Mbak. Iya. Oh ya. Terima kasih telah hadir untuk menjadi pembicara kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, hari ini langsung pemaparan materi oleh narasumber kita. Satu narasumber kita berikan waktu 10 menit pemaparan dan nanti pertanyaan akan kita taruh paling belakang setelah narasumber terakhir memaparkan materinya. Seperti itu ya Bapak narasumber, Bapak-bapak. Siap? Oke. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Ada Bapak Husein Ahmadi SPDI selaku Ketua PCGP Ansor Kabupaten Boyolali. Waktu sepenuhnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati seluruh para narasumber, baik Pak Nurul dari Pemuda Muhammadiyah, meskipun alumni atau mantan yang sudah di
periode yang lalu. Terus kemudian juga ada Pak Kukuh, Pak Paul, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Tak lupa Mbak Nabila selaku moderator di webinar kali ini. Jadi terima kasih kami diundang di acara yang luar biasa ini terkait dengan peran serta pemuda untuk menyongsong demokrasi di 2024 khususnya begitu. Jadi memang kita perlu hari ini berpikir terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peran pemuda ini untuk kemudian agar demokrasi di negara kita ini bisa benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, memang kendala yang hari ini sering kita hadapi di lapangan itu bahwa pemuda itu kadang-kadang masih banyak yang tidak peduli dengan demokrasi yang dilakukan di Indonesia ini. Mereka seolah-olah acuh tak acuh, karena ya mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala dan alasan mereka untuk kemudian tidak kepingin terlibat langsung terkait dengan pesta-pesta demokrasi itu. Tapi yang jelas bahwa yang perlu kami sampaikan di sini dan kami tekankan bahwa demokrasi itu final bagi negara kita. Artinya sistem demokrasi yang ada di negara kita ini adalah sistem demokrasi bagaimana mengapresiasi suara seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ini menjadi penting titik tolak dari situ. Ketika bicara rakyat itu ya seluruh rakyat harusnya bisa menjadi peranan baik untuk bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Khususnya kaula muda yang hari ini saya yakin dari masa ke masa, dari awal berdirinya NKRI ini, peran pemuda itu sudah sangat luar biasa. Nah, ketika pasca NKRI Merdeka ini tentunya tidak boleh pemuda kok terus berhenti dan hanya sebagai penikmat kemerdekaan NKRI ini. Tapi harusnya pemuda itu menjadi bagaimana pengisi kemerdekaan NKRI ini. Nah, dari situ kemudian kenapa pemuda ini penting? Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Karno itu. Berikan saya 10 pemuda akan saya guncang dunia itu memang betul. Jadi pemuda ini punya power yang luar biasa untuk mengubah bagaimana Indonesia ini menjadi maju lagi, menjadi apakah Indonesia ini kemudian mau lebih mapan lagi atau tidak, itu tergantung para pemuda hari ini. Nah, kami di Gerakan Pemuda Ansor ini juga perlu menyampaikan bahwa terkait dengan demokrasi yang ada di negara kita ini, kita di Gerakan Pemuda Ansor sudah komitmen bagaimana nanti tidak hanya 2024, apapun itu pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini harus kita kawal bareng-bareng. Baik itu dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi masyarakat sebagai pemilih atau peserta demokrasi yang ada di negara kita ini. Harapan kami ini menjadi bagian penting untuk bagaimana Gerakan Pemuda Ansor ini bisa berkiprah di khususnya pesta demokrasi di Indonesia. Karena slogan kita itu dari awal ya memang NKRI harga mati. Tidak boleh kemudian ketika Indonesia punya pesta demokrasi, kita kemudian diam saja, tidak ikut mengawal itu semuanya. Nah, saya yakin pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini dari tahun ke tahun ini sudah mulai ada perbaikan, baik dari itu dari penyelenggara maupun dari beberapa pelaksana pemilu. Cuman yang kemudian yang mesti menjadi catatan kami itu bahwa ya ini harus
coba kita benahi bersama, karena ini perubahan zaman hari ini. Kemarin ketika kita itu dibenturkan dengan pandemi COVID-19 ini, kemudian ini harus kita berpikir ulang bagaimana caranya demokrasi ini bisa tetap berjalan dengan baik, dengan tetap tidak mengesampingkan dari sisi kesehatannya. Karena kalau melihat pandemi hari ini, yang namanya penyakit COVID-19 ini kayaknya tidak akan begitu saja hilang. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Dan pemuda hari ini yang punya mungkin keahlian, kemampuan untuk kemudian mengakses seluruh teknologi yang ada di negara atau dunia ini menjadi potensi besar bagi pesta demokrasi nanti. Nah, apakah kesiapan kita hari ini sudah siap apa belum sebagai generasi penerus ini? Kami di Gerakan Pemuda Ansor mencoba untuk mensosialisasikan kepada sahabat-sahabat kami, kepada kader-kader kami, dan mungkin juga kepada para masyarakat secara luas, bagaimana kita hari ini harus melek teknologi. Menjadi contoh kecil hari ini kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu hari ini sebenarnya lebih asik ketika kita itu bertemu langsung. Karena saya yakin sambil ngopi, sambil ngobrol itu lebih enak, gitu. Ketika bisa bertatap muka. Cuman kemudian ya karena kondisi hari ini tidak bisa, itu kita harus semacam ini. Beberapa survei yang kami lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, perubahan kegiatan yang dulunya kita bisa bertemu secara langsung, bisa kumpul-kumpul secara langsung, kemudian kita harus menggunakan pola-pola semacam ini, itu ada penurunan terkait dengan antusias dari peserta dan juga pemahaman dari para peserta ini untuk kemudian memahami sebenarnya apa inti dari kegiatan itu. Nah, pertanyaannya ke depan menghadapi 2024 itu, ketika kita sosialisasi kepada masyarakat, cara apa yang harus kita lakukan untuk kemudian biar semuanya tersampaikan kepada masyarakat terkait aturan-aturannya. Kemudian kita selaku pemuda ini, semuanya yang saya rasa meskipun tadi disampaikan Pak Ketua Bawaslu sudah tidak termasuk dalam grup pemuda, tapi saya yakin semangatnya sudah masih pemuda begitu. Jadi ini yang perlu semangat pemuda ini. Ayo bagaimana kita caranya memikirkan untuk bisa ikut serta peran aktif mensosialisasikan terkait dengan pentingnya demokrasi, ikut dalam pesta demokrasi di negara NKRI ini. Jadi saya rasa itu sementara karena waktunya juga terbatas. Yang jelas kami atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali sekali lagi siap untuk bersama-sama mengawal terkait dengan pesta demokrasi di 2024 nanti. Dan kita akan persiapkan segala hal itu untuk kemudian bagaimana kita punya peran aktif di situ. Terima kasih semuanya. Nanti bisa disambung lagi. Terima kasih Bapak Husein Ahmadi atas pemaparannya. Nanti untuk pertanyaan kita taruh di akhir ya Bapak, supaya kita full dulu untuk materi. Nanti untuk pertanyaan kita tanyakan di akhir sesi seperti itu. Untuk selanjutnya pembicara kedua langsung saja ke Bapak Kukuh Triagus selaku Ketua Komisi dan Remaja GKJ Kabupaten Boyolali. Monggo dipersilahkan Bapak Kukuh. Ya, suara saya terdengar Mbak Nabila? Agak terputus-putus ya suaranya. Ini sudah jelas belum? Belum. Sinyalnya mungkin agak kuat. Sempat terputus-putus tadi suaranya. Oh iya. Sinyalnya udah bagus itu. Ya, semoga sinyalnya bagus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Bapak Fajar, juga Bapak Ibu Bawaslu Boyolali, dan juga Bapak-Bapak narasumber yang lain, ada Pak Husein, Pak Mahmud, juga Pak Paul. Selamat pagi menjelang siang, dan juga untuk rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya mungkin agak asing bagi rekan-rekan semuanya karena saya adalah orang baru dan mungkin juga saya di sini masih paling muda sendiri, karena kalau menurut Pak Fajar yang muda itu maksimal 40, berarti saya masih muda karena umur saya masih 35 tahun, Pak. Jadi saya masih muda, jadi ya semangatnya juga masih muda, cuma badannya aja yang sudah besar. Ya. Perkenalkan, nama saya Kukuh Tri-Agus Kristiawan. Saya adalah mantan, jadi sudah tidak menjadi ketua, tapi mantan ketua pemuda, Komisi Pemuda dan Remaja Gereja Kristen Jawa, jadi GKJ Boyolali. Jadi kalau mungkin di antara 4 narasumber, saya yang mungkin organisasinya paling kecil, karena hanya di lingkup gereja. Kalau mungkin Pak Husein itu di GP Ansor, yang sudah sangat besar, Pak Mahmud Zuzaman itu di Muhammadiyah, dan juga Pak Paul mungkin di Pemuda Pancasila yang organisasi besar. Saya hanya di organisasi kecil, dan semoga suara saya ini juga bisa mewakili teman-teman pemuda Kristen yang mungkin saat ini saya dipercaya oleh Bawaslu untuk berbicara di webinar saat ini. Saya aktif di kegiatan gereja, dan saya adalah mantan ketua pemuda di beberapa periode yang lalu. Jadi saya pernah menjadi ketua di tahun 2006 sampai 2012, lalu istirahat sebentar, terus menjadi ketua lagi di tahun 2015 sampai 2018. Di 2018 saya pensiun menjadi ketua pemuda untuk ganti menjadi pengurus di komisi yang lain. Jadi sedikit kami jelaskan, kalau gereja saya itu di Gereja Kristen Jawa. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, gereja saya di Gereja Sonolayu, Barat Stadion Sonolayu. Jadi itu salah satu gereja yang mungkin bagi Boyolali ya salah satu gereja besar di Boyolali, dan salah satu barometer di Boyolali. Dan juga kebetulan saya juga pernah aktif kalau di Boyolali ada perkumpulan gereja-gereja Kristen Katolik di Boyolali. Kalau yang umum dan besar itu namanya Bagersa, Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, kalau di kaum mudanya itu ada namanya Boyomini, jadi Boyolali Youth Ministry, yang itu juga sudah terdaftar sebagai organisasi keagamaan. Di situ saya dulu juga pernah menjadi pengurus, tapi sekarang sudah tidak aktif karena saya sudah pensiun karena mengurusi kegiatan yang lain. Itu sedikit cerita tentang organisasi saya. Organisasi hanya organisasi gereja yang memang juga di saya itu tidak sepenuhnya ada kegiatan tentang politik, tentang berdemokrasi, tapi sedikitnya kita akan nanti sedikit juga banyak belajar dengan teman-teman yang lain. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin bicara saya tentang demokrasi masih kurang pandai dibandingkan dengan bapak-bapak yang lain, nanti sambil belajar gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau pemuda Kristen, kalau dalam tema saat ini, peran pemuda dalam mengawal demokrasi pemilu serentak 2024. Nah, kalau secara umum demokrasi yang adalah bentuk pemerintahannya itu adalah di mana semua warga memilih hak yang sama, ya. Jadi semuanya berasal dari rakyat. Jadi yang artinya demokrasi itu sendiri berasal dari rakyat. Demokrasi memang seharusnya tercipta dari suara rakyat, bukan suara suara dari pribadi. Jadi dan
semuanya harus berasal dari rakyat, makanya itu demokrasi itu sendiri harus tercipta semuanya untuk kepentingan rakyat. Dan bagi kaum muda sendiri yang tadi mungkin ada yang menyinggung adalah agen of change, adalah agen perubahan, merupakan generasi penerus yang bisa membawa perubahan. Kaum muda mempunyai peran penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negara Indonesia. Jadi dari dulu sampai saat ini mungkin para muda-mudi itu menjadi kaum perubahan yang bisa merubah bangsa ini. Mungkin dulu ada di Sumpah Pemuda yang saat ini kita peringati. Saat ini pun juga kaum muda dipakai sebagai diharapkan untuk menjadi kaum perubahan yang bisa menjadi penerus bangsa. Nah, itu sebagai dasar di dalam agama saya sendiri di Kristen itu juga ada ajaran tentang kehidupan negara. Yang di situ saya petik di sini, maaf saya sedikit baca daripada saya salah, nggih. Itu kalau di gereja saya ada yang namanya pokok-pokok ajaran gereja. Itu di situ ada diajarkan sedikit tentang untuk ajaran untuk bagaimana kehidupan bernegara orang percaya. Di situ orang percaya itu adalah warga gereja, warga Kristen. Jadi yang pertama, poin-poin yang saya ambil adalah orang percaya menerima dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan serius. Sebab itu, ia juga menerima dan menjalani kehidupan bernegara dengan bertanggung jawab. Yang kedua, dasar kehidupan bernegara adalah pemahaman tentang hakikat dan watak keberadaan negara di bawah terang kitab suci. Yang ketiga, negara adalah bentuk kehidupan bersama manusia dengan cakupan paling luas dan dengan kekuasaan paling besar. Yang keempat, ada 3 asas yang perlu dijadikan pedoman oleh orang percaya dalam menjalani kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, asas kebutuhan manusia, yaitu negara adalah kebutuhan yang wajar dan bahkan tak terelakkan bagi manusia modern. Yang kedua, asas anti-totalitarisme, yaitu negara hanyalah salah satu bentuk kehidupan bersama manusia. Jadi negara tidak berhak menguasai bentuk-bentuk kehidupan bersama manusia yang lain. Dan keadaan kehidupan manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk mewujudkan sendiri kehidupannya. Oleh sebab itu kehidupan manusia sangat beraneka ragam, sehingga negara harus menghormati kekayaan kehidupan manusia. Lalu yang kelima, pada penanaan kekuasaan, sehingga seluruh rakyat mengakui dan tunduk kepada pelaksanaan kekuasaan itu. Jadi ini lazim disebut dengan kekuasaan negara. Dan yang terakhir, kekuasaan negara berasal dari rakyat yang disebut kedaulatan rakyat. Kehidupan bernegara mengikat kekuasaan kepada negara. Negara dapat diselenggarakan. Yang notabene itu adalah hakikat dari demokrasi. Itu adalah pokok ajaran gereja yang saya petik sebagai landasan kita sebagai warga gereja, orang Kristen itu juga diwajibkan untuk membangun demokrasi, terutama bagi kalangan muda. Di gereja kita juga kita dukung untuk ikut berdemokrasi, kita dukung untuk ikut mensukseskan dalam penegakan demokrasi, terutama di Boyolali ini. Jadi kalau memang di gereja kita tidak ada pendidikan politik, tidak ada pendidikan tentang demokrasi secara langsung, itu memang tidak ada ya. Tapi kita dukungnya adalah dengan mereka aktif di kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial seperti itu. Jadi kita selalu dukung mereka. Dan puji Tuhan kemarin di Pilkada 2020 banyak pemuda kita yang sudah aktif dalam kegiatan kepemiluan. Jadi mereka sudah kemarin banyak ikut menjadi penyelenggara pemilu, baik jadi KPPS, ada yang menjadi PPS, ranahnya KPU juga banyak yang menjadi pengawas, banyak menjadi pengawas TPS, pengawas pemilu banyak. Jadi itu suatu kemajuan kalau bagi gereja kita, karena dan juga 2 tahun yang lalu di tahun 2019 gereja kita juga dipercaya Bawaslu itu pernah
mendapat kepercayaan membuat acara talent show untuk pemilu damai. Jadi dari situ itu menjadi loncatan kita. Setelah itu pemuda kita bisa mengenal sedikit banyak tentang apa itu pemilu, apa itu demokrasi. Jadi kalau dulu memang zaman saya masih menjadi ketua pemuda di tahun 2015-2016 itu banyak yang acuh tak acuh dengan apa sih pemilu. Yos intinya kalau mau nyoblos ya nyoblos kayak gitulah. Lalu mereka seakan-akan nggak peduli dengan apa itu demokrasi, apa itu untuk mengawal berjalannya demokrasi dengan baik, mereka belum tahu. Nah, terus tahun 2019 ada acara itu, terus kita juga tanamkan teman-teman pemuda itu untuk lebih aktif di dalam kegiatan bermasyarakat. Dari situ mereka bisa belajar apa itu demokrasi, apa itu bersosial bermasyarakat. Jadi teman-teman selalu kita dukung, dan ini menjelang pemilu 2024 kita juga dukung. Kita selalu di dalam grup kepemudaan itu kita selalu dukung teman-teman, baik mereka yang sudah kemarin sudah ikut di dalam kegiatan kepemiluan, kita dukung untuk mereka ikut kembali, dan yang mereka sudah umurnya sudah mencapai bisa untuk mendaftar menjadi pengawas maupun menjadi KPPS, kita dukung. Kalau bisa mereka bisa, karena dari situ mereka bisa belajar tentang demokrasi. Jadi karena memang di gereja kita ya seperti yang saya katakan tidak ada pendidikan tentang demokrasi, tentang kegiatan yang menjurus ke situ. Jadi ya kita hanya bisa mendukung dengan mereka aktif dalam kehidupan bermasyarakat untuk bersosial. Dari situ mereka bisa belajar demokrasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Mbak Nabila. Mungkin nanti bisa disambung kalau ada pertanyaan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kukuh atas materinya. Nanti akan kita sambung di akhir sesi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah 2 narasumber yang memaparkan materinya. Bisa mulai sekarang untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, dan bisa langsung dikirim via chat room, atau nanti di akhir sesi bisa langsung menanyakan ke narasumber kita seperti itu. Langsung saja ke pemateri ketiga kita. Ada Bapak Paul Sudiono SHM selaku Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Boyolali. Waktu sepenuhnya kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Nabila. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk mewakili ketua saya itu Pak Edi Waluyo. Kalau saya ini ketua bidang kaderisasi, bukan wakil ketua. Itu yang pertama. Kemudian kebetulan pada hari ini juga ulang tahun kami yang ke-62, juga ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-93. Karena itu sebelumnya saya akan pakaikan dulu pekikan bangsa Indonesia, Merdeka dan Pancasila Abadi. Mohon maaf. Kalau merdeka, tolong dijawab merdeka. Kalau saya bilang Pancasila, tolong dijawab dengan abadi. Merdeka. 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 Abadi. Abadi. Terima kasih. Itu kira-kira pekikan kebanggaan dari kami. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Bapak Fajar Saka, SHM. Saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Boyolali, Bapak Taryono. Yang saya hormati seluruh anggota Bawaslu beserta peserta webinar. Kemudian tidak lupa
para narasumber yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini tadi Bapak Husain Ahmadi yang sudah saya catat, kemudian Pak Kukuh, kemudian ada Pak Muhammad Zaman, kemudian yang terakhir aja saya sebut, terima kasih Mbak Nabila sebagai moderator pada pagi hari ini. Tema pagi hari ini, peran strategis pemuda dalam mengawal demokrasi menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Sebelum saya menyampaikan apa yang menurut saya, ini perlu saya sampaikan dulu bahwa judul ini saya bagi menjadi dua variabel. Yang pertama adalah pemuda, yang kedua adalah demokrasi. Variabel yang pertama pemuda ingin saya uraikan sedikit. Pemuda adalah aset bangsa dan tulang punggung negara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama itu. Kemudian kepada seluruh stakeholder negara. Karena apa? Karena generasi muda ini merupakan pelopor paling depan yang diharapkan dengan jiwa dan sifat darah mudanya sebagai pemberani. Diharapkan para pemuda ini mampu mewujudkan bangsa untuk tetap bersatu, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peran pemuda ini bisa memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga negara Indonesia. Mencapai tujuan itu seperti amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya, saya lanjutkan, generasi muda dengan sifat dan jiwanya ini tidak salah kalau orang menyebut sebagai agen of change, agen perubahan, kemudian agen teknologi. Di samping itu generasi muda memiliki jiwa idealis. Dia merupakan individu yang sangat kritis dalam menganalisis regulasi yang berlaku ini dan sangat peka terhadap para pemimpin di semua tingkatan dan wakil-wakilnya yang mereka anggap paling tepat untuk kemajuan negara. Oleh karena itu sangat tepat tadi yang disampaikan oleh Saudara Ator tadi, ucapan Bung Karno yang mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalimat legenda yang sempat dipakaikan oleh Bung Karno itu saat ini secara mendalam oleh seluruh anak bangsa. Karena apa? Karena kalimat itu sekarang menjadi kenyataan. Tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Banwaslu Jawa Tengah, bahwa saat ini kita sedang menikmati era yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu mencapai 70% dari populasi Indonesia saat ini sebesar 297 juta. Ya, walaupun saya katakan ini, walaupun usia produktif tidak semuanya pemuda. Tadi juga disinggung bahwa pemuda itu usianya, tadi Pak Ketua Bawaslu Tengah itu mengatakan sampai 40 tahun, tapi di Undang-Undang Pemuda ini yang namanya pemuda ini usianya 17 sampai 30. Ya. Kemudian di usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Ini di undang-undangnya seperti itu. Artinya walaupun semuanya tidak pemuda di usia produktif itu, paling tidak bonus demografi menjadi peluang yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat capaian tujuan negara Indonesia yang diharapkan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya pemuda dalam jumlah yang cukup signifikan. Walaupun sejatinya jumlah kaum muda yang besar belum cukup untuk mempercepat capaian cita-cita bangsa
dan negara. Karena masih banyak faktor dan masih banyak unsur yang diperlukan untuk mencapai ekspektasi yang diinginkan negara dan bangsa. Namun dengan sifat idealis, kemudian karakter pemberani kaum muda, kemudian anak muda yang masih cukup energi dan waktu untuk belajar ke arah yang lebih baik, serta peran yang diberikan pemuda dalam kegiatan kenegaraan saat ini, seperti kegiatan pada hari ini, peran pemuda yang selalu berada di posisi strategis garis depan di setiap tragedi-tragedi yang mengusung perubahan di negeri ini yang sudah lama menonjol sejak masa penjajahan, yakni Sumpah Pemuda, tadi sudah disinggung. Ya. Pemuda sebagai momentum menggugah kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kemudian Malari tahun 74 juga peran pemuda ada di sana. Kemudian Reformasi 98 juga karya besar anak muda yang berhasil menumbangkan era kepemimpinan Orde Baru. Kemudian melahirkan harapan baru, harapan reformasi yang kita nikmati sekarang. Ini artinya negeri ini yang mendirikan adalah generasi muda. Memiliki sejarah besar dalam negeri ini. Kemudian lantas peran yang diberikan negara kepada pemuda saat ini itu apa? Nah, ini pertanyaan. Kemudian jawabannya sudah dijawab oleh Bawaslu, mengawal demokrasi. Ini jawaban yang tepat untuk saat ini. Itu pemuda yang saya uraikan seperti itu. Kemudian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat, government of the people, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia, ya, rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan kata lain, pemilu merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan demokratis. Tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan sekalian sebelumnya ini bahwa pemuda ini memiliki kemampuan yang lebih. Namun juga ada yang mengatakan bahwa pemuda belum cukup usia. Tetapi saya sendiri menyampaikan bahwa pemuda Indonesia ini mampu diberi tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberlangsungan negara dan kehidupan bernegara saat ini. Peran pemuda dalam keikutsertaannya dalam kehidupan politik dengan mengawal keberlangsungan proses penyelenggaraan pemilu yang akan dilakukan serentak tahun 2024 harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan bernegara yang benar demi terwujudnya pemilu yang sehat tanpa adanya keterlibatan politik uang. Perilaku politik yang menyimpang dari patokan regulasi yang telah disepakati bersama. Karena pada dasarnya capaian kekuasaan, ini pemuda sendiri ini yang menyampaikan, pada dasarnya capaian kekuasaan atau kemenangan dari kontestasi politik merupakan amanah dari rakyat yang perlu dijaga kesakralannya. Sehingga suara rakyat murni dari pola pikir tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan tanpa manipulasi dari siapapun yang akhirnya demokrasi dapat tertata dan terlaksana dengan baik. Bukan sebaliknya, demokrasi justru menjadi sarana perpecahan di antara anak bangsa. Untuk menghindari itu, yang kedua tadi, untuk menghindari itu, peran pemuda sangat tepat kalau diikutkan secara aktif dalam proses-proses pemilu. Dan Bawaslu sangat tepat kalau merangkul pemuda untuk diajak serta mengawasi proses-proses pemilu dari awal sampai pasca pemilu besok. Apalagi di Pemuda Pancasila ini ada di 22 pimpinan anak cabang. Kemudian di tiap desa ada ranting-rantingnya Pemuda Pancasila yang ada di sana.
Dan saya yakin pemuda Pancasila tersebar di seantero Kabupaten Boyolali dan siap untuk membantu pemerintah mensukseskan pemilu 2024 yang kelihatannya juga sama-sama rumit seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, berdasarkan uraian di atas, pemuda harus memiliki wawasan dan kecakapan yang mumpuni sebagai media penyampaian konsep politik untuk membuat para pemuda yang lain menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta bentuk kontribusi kepada negara tercinta dalam bentuk usaha meningkatkan kualitas demokrasi. Peran strategis pemuda dalam mengawal demokrasi menyongsong pemilu serentak 2024 menjadi penting sebagai penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah demokrasi yang merupakan inti penggerak semangat pemuda untuk terus menjaga dan berupaya agar proses demokrasi menjadi lebih baik dan benar. Ya. Sebagai tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, eksistensi pemuda dalam pemilu tidak hanya sebatas peserta yang hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, memilih, nyoblos, kepilih, kemudian pulang. Peran pemuda dan inovasinya harus mampu terlihat aktif dalam momentum demokrasi dan terus berdampingan dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Ya, ini suaranya kok masih ada suara masuk berisik, ini dari mana ya? Sepertinya Pak Kukuh lupa mengemute. Pak Kukuh itu. Iya, sudah Pak. Kita waktu 3 menit Oke, lagi. saya teruskan aja. 3 menit lagi. Oh ya, ini hampir selesai saya bicara ini. Siap. Jadi terus berdampingan dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu mulai dari tahapan-tahapan awal proses demokrasi sampai pada pelaksanaan dan pasca pemilu, apalagi pemilu serentak tahun 2024. Jadi sangat tepat kalau Bawaslu ini menggandeng kami kaum muda ini untuk ikut bergabung mengawasi penyelenggaraan pemilu. Kebersamaan pemuda dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu secara langsung akan menjadi sarana kaderisasi bagi kami pemuda di dalam organisasi penyelenggara pemilu. Sehingga kebutuhan regenerasi penyelenggara pemilu yang akan datang dapat terjawab dengan sumber daya manusia yang tepat. Ya, karena dari awal sudah diajari dengan statement, dengan tahap-tahap demokrasi yang ada, sebagaimana harapan dari negara yang besar terhadap para pemuda. Oleh karena itu, hari ini, siang ini, hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali yang telah berkenan menggandeng kami untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini adalah salah satu kegiatan pemilu dan kami akan siap mensosialisasikan kegiatan ini kepada anggota kami di bawah. Dan terakhir, sekali lagi saya mohon menyampaikan maaf dari ketua kami bahwa hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan ini dan mewakilkan saya untuk bisa berbicara di depan bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Saya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Paul atas penjelasannya, yaitu 2 variabel dari judul webinar adalah kata pemuda dan demokrasi, seperti itu. Sebagai penutup kita hari ini, pemateri kita hari ini, Bapak Mahmuduzaman selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Boyolali tahun 2007 sampai dengan 2011. Waktu kami berikan. Karena saya bisa diterima Bapak dan Ibu. Bisa diulangi Halo. lagi? Ya, siap, terdengar Pak. Silahkan. Jelas tidak ya? Jelas, sangat jelas Pak. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Bawaslu Jawa Tengah, Bapak Fajar Zaka, dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Bapak Pariono. Yang saya hormati Mbak Nabila sebagai moderator dan rekan pemuda semuanya yang membanggakan dari GP Ansor, dari Pemuda Kristen Jawa, dan dari Pemuda Pancasila. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi ekspektasi saya, tentu mewakili Muhammadiyah dalam arti segmentasi pemuda, perlu kami sampaikan bahwa saya itu sebenarnya sudah tidak pemuda lagi. Jadi sudah tidak pemuda, saya sudah melampaui 40 tahun, dan ketika saya memimpin di Pemuda Muhammadiyah, memang usia saya masih sekitar 36-37 tahun itu. Baiklah, terima kasih apresiasi dari para pemateri, dari narasumber. Saya ingin mengeksplor tentang apa yang sudah dibicarakan oleh rekan-rekan semua. Yang pada garis besarnya adalah pemuda Indonesia rupanya memiliki komitmen sama, menumbuh syukurkan, menjaga, dan membela kenegaraan ini, negara Indonesia ini, sehingga negara Indonesia itu bisa mampu memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Itu yang saya tangkap. Tapi izinkanlah saya mengutip satu pernyataan dari seorang filosof Plato terkait dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Jadi kata-kata yang keluar dari politisi adalah sarana mengembangkan kesadaran kemanusiaan. Jadi suara-suara politisi, ya termasuk pemuda juga, dan mungkin bapak-bapak kita yang sudah keluar dari usia kemudaan, yang kebetulan menduduki posisi sebagai politisi atau negarawan, adalah apa saja yang keluar itu adalah sarana untuk mengembangkan kesadaran. Kesadaran kemanusiaan supaya manusia bisa menyuarakan apa yang seharusnya ditempatkan diri pada manusia untuk menyampaikan kebenaran dan keyakinan positif. Jadi ada 3 unsur: kesadaran kemanusiaan, menyampaikan kebenaran, dan keyakinan yang positif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya hampir sudah disampaikan kepada dari para narasumber itu, tetapi saya hanya ingin mengulas sedikit saja tentang bagaimana peran pemuda di dalam mengawal demokrasi atau peran pemuda dan demokrasi. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari Pemuda Pancasila, bahwa potensi dasar pemuda itu memang yang pertama memang punya idealisme. Tidak pernah ada pemuda. Itu adalah cita-cita yang untuk mengorganisasikan apa yang menjadi cita-cita. Semua pemuda punya idealisme. Ciri dasar yang pertama idealisme, yang kedua adalah jadi koreksi Sepertinya Pak Abdurrahman keluar. Oh, kok jadi di mute Mas operator? Ampun, terdengar lagi. Cuman gambarnya Bapak tidak ya. yang di saluran. Punya kendala di sini Pak. Bisa dilanjutkan? Sudah siap. Teruskan. Terus monggo Bapak. Teruskan ya. Baik kawan-kawan sekalian, tadi sudah disampaikan. Yang pertama yang potensi dasar pemuda dan
kalau tiga diri supaya peran-peran yang dimainkan pemuda dengan idealismenya, keberaniannya, dengan kekritisannya itu mendapatkan jadi penggerak dari seluruh perubahan. Yang kedua sudah mewarnai kemajuan berbagai hal yang terjadi di negara ini, mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, perjuangan membela kemerdekaan, untuk gerakan reformasi tadi ada catatan bahwa waktu itu juga saya kira yang membaca hari itu juga tentang pesan Bung Karno berikan Agus Pemuda, sudah saya kira itu komitmen bersama. Saya senang sekali karena memang ini komitmen pemuda yang selalu diingat bahwa pemuda itu betul-betul kelompok-kelompok yang strategis. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada 4 peran penting pemuda dalam pemilu menjadi agen perubahan, dari kondisi yang kurang baik menjadi baik. Jangan sampai apa yang terjadi yang disampaikan oleh Ketua PB itu tadi, pemuda Pancasila ya, itu menjadi keprihatinan kita. Jangan sampai pemilu kita nanti akan diwarnai oleh 3B. Jadi ada bandar, jadi ada bandar politik uang, kemudian ada bandit juga. Artinya dari setelah jadi nanti jadi bandit. Yang ketiga adalah jangan sampai menumbuh kembangkan politik badut. Jadi pemuda harus menghindari 3B. Saudara-saudara kalian yang saya hormati, yang kedua adalah berpartisipasi aktif pemerintah. Saya memiliki catatan apabila serentak nanti dilakukan, prediksi saya akan semakin berat dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu. Pelaksanaan pemilihan serentak nanti melibatkan pemilihan seluruh pimpinan dari presiden, legislatif, pilkada yang diselenggarakan secara serentak. Kasus yang menggelikan dan memprihatinkan 2019 adalah ironi bagi demokrasi. Sejumlah penyelenggara meninggal karena kecapean, kemudian politik uang, gerakan pemaksaan, mobilisasi, dan seterusnya. Nah, seandainya nanti terjadi dan belum ada komitmen bersama kelompok pemuda yang menjadi agen perubahan nanti, tentu juga pemilu nanti akan menjadi tolak ukur seperti apa pemimpin nanti yang akan terpilih. Yang ketiga, tampil sebagai agen penjaga moral dan etika. Di pemuda harus punya ini, menjaga moral dan etika. Selama ini moral dan etika dalam dan ilmu pengetahuan saja, masih di kepala, masih di hati, tapi belum diobjektifikasi, belum ditampilkan, dilandingkan dalam dunia kenyataan. Moral hanya di ilmu pengetahuan, dampak positif terhadap seluruh perilaku kita di masyarakat. Yang selanjutnya adalah pemuda harus tampil. Tadi sudah disampaikan, penjaga demokrasi. Demokrasi ini kesepakatan kita bersama. Dan kita kawal, kita jaga, dan kita bela supaya demokrasi ini terus mewarnai perjalanan bangsa ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa itu? Yang pertama, komitmen yang kuat, teguh hati, dan konsistensi memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita. Muda kalau memiliki cita-cita tentu di dalam benak pikirannya akan berbilang, akan berkata bahwa negara seharusnya mensejahterakan masyarakat. Kenyataan belum sebagaimana kita harapkan, tapi ini tetap menjadi tugas pemuda supaya bisa mewujudkan harapan sebagaimana di dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemuda harus memiliki integritas, moralitas, integritas ini bersifat jujur dan seterusnya. Disinggung dari rekan kita, Gansor, perlu ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang saya sebut sebagai kompetensi pemuda. Pemuda sekarang berbeda dengan pemuda dulu. Pemuda sekarang dituntut untuk memiliki kompetensi, antaranya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah konstituensi, artinya membangun jaringan kemitraan kepada seluruh stakeholder bahwa demokrasi dan pemilihan serentak ini, pemilihan memilih pimpinan ini merupakan bagian kerja kita bersama. Sehingga mari kita jaga bersama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang diharapkan oleh masyarakat, equal amanat, mensejahterakan rakyat. Supaya pemimpin-pemimpin yang nanti terpilih itu nanti akan menghindari cara-cara yang tidak baik, kemudian yang kurang bermartabat dan seterusnya. Itu oleh karena itu membangun jejaring melalui edukasi kepada seluruh warga, bagaimana hak-hak politik harus diberikan kepada mereka, kewajiban-kewajiban apa yang harus ditunaikan, itu merupakan bagian dari tugas-tugas kepemudaan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, di Muhammadiyah, saya sebagai wakil, bukan wakil ya, yaitu bagian dari Muhammadiyah saja dan tidak di struktur saya hanya mantan saja, dan sekarang adalah bagian dari kepemudaan dan Bapak-Bapak sekalian yang memiliki komitmen besar terhadap bagaimana kebangsaan, potret kebangsaan kita itu akan memiliki nuansa-nuansa perlindungan, ketahanan, dan seterusnya. Komitmen kebangsaan yang kita, jadi di dalam Muhammadiyah itu kan membela komitmen kekuasaan, tetapi membela komitmen kebangsaan. Politik kebangsaan atau komitmen kebangsaan itu mengandung tiga unsur, mencakup tiga unsur. Yang pertama adalah keterlibatan. Artinya seluruhnya harus, pemuda terutama harus terlibat di dalam proses-proses yang terjadi di negara ini. Kemudian keterlibatan itu tidak mungkin berarti apabila tidak ada kesadaran bahwa memajukan, menjalin, kemudian bersama-sama berangkulan pada seluruh elemen tanpa melihat suku, agama, ras, dan kita bergandeng Indonesia yang akan selamat dan sejahtera. Yang keempat adalah pemuda harus memiliki tanggung jawab sesuatu yang dibebankan kepada kita dan kita berani mempertanggungjawabkan. Yang terakhir saya ingin sampaikan sebagai closing statement bahwa peran-peran pemuda yang selama ini dimainkan tentu harus tetap digelurakan. Arti penting bagi bangsa ini, arti penting bagi bangsa ini adalah Indonesia akan diletakkan nasibnya pada pundak pemuda. Akhirnya perlu kami sampaikan bahwa sebagai pemuda, usia bukanlah ukuran untuk menentukan kiprah fungsi. Banyak pemuda yang memiliki kecakapan, kedewasaan, dan kebijaksanaan politik yang melebihi orang tua. Tidak sedikit pula orang tua yang menunjukkan sikap politik yang kekanak-kanakan. Oleh karena itu, politik itu bukan saja ilmu, tetapi seni untuk bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Saya kira itu sebagai close statement karena semuanya sudah disampaikan. Intinya bahwa kita
tentu sedemikian rupa supaya timbul kecerdasan rakyat memilih pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan berintegritas. Saya kira itu, Mbak Nabila. Saya mohon maaf apabila saya elaborasi satu hal yang seringkali menjadi pegangan rekan saya dari DP Ansor. Pemuda harusnya tetap mempertahankan kebaikan yang bersama, mengambil, belajar, elaborasi hal-hal yang baru, yang lebih baik. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang lama, yang baik kita teruskan, tapi jangan lupa pemuda itu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak pernah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu wajib hukumnya apabila kita belajar mengambil hal-hal yang baru termasuk ilmu dan teknologi tadi untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang semula tidak pernah terjadi supaya bangsa ini lebih sejahtera, lebih aman, lebih damai dalam lingkup persatuan, kesatuan bangsa. Tepatlah tema Sumpah Pemuda yang ke-93 ini, yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh. Semoga sedikit ulasan ini memberikan semangat kepada kita, dan pemuda Pancasila semoga lebih mampu berkiprah untuk memajukan bangsa dan seluruh kawan pemuda gereja Kristen Jauh dan Mas Husain Ahmad DP Ansor. Tidak ada salahnya jika kita berani untuk membuat masyarakat yang adil dan berkeadilan. Salam pemuda dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmud Zaman atas materinya. Versi terakhir adalah bahkan yang ada keempat narasumber kita ini bisa langsung di chatroom atau langsung saja raise hand. Nanti akan kita arahkan supaya bisa dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Silahkan para peserta, ada yang ingin ditanyakan tentang materi-materi yang telah disampaikan tadi? Apakah ada? Ini sepertinya belum ada Bapak-bapak. Dipersilahkan untuk peserta hari ini apabila ada yang ditanyakan. Para narasumber akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Bapak Busroni Budi Utomo, ya. Mau bertanya? Iya Mbak Nabila. Siap, silahkan, monggo. Mau langsung ke narasumber ditujukan atau umum ini? Baik, terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Selamat siang untuk Bapak-bapak narasumber sekaligus jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Beberapa waktu yang lalu saya membaca hasil penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI ya, bahwa untuk pemilu 2019 Pilpres itu ada kurang lebih 182 sampai 185 juta pemilih, dan dari situ ternyata ada angka 35 sampai 40 yang didominasi oleh kalangan milenial atau pemilih pemula dan pemuda. Artinya apa? Bahwa kalangan milenial atau pemuda
ini ternyata menjadi lirikan luar biasa bagi para calon-calon kepala daerah atau calon-calon pemimpin bangsa ini, sekaligus menjadi lirikan utama dari partai politik. Khususnya di Boyolali, saya juga mencari tulisan-tulisan, ada rekam jejak tulisan dari Kesbang Pol ini ya, yang menempatkan bahwa 85 pemilih pemula kemarin ternyata menyalurkan aspirasi. Saya pernah mengikuti diskusi yang diadakan oleh Bawaslu juga, bahwa bisa saja para milenial atau para pemuda ini menyalurkan aspirasinya bukan karena pendidikan politik yang matang, boleh jadi karena beredarnya uang atau money politik, boleh jadi karena getolnya peran tim sukses untuk menggerakkan mereka. Nah, bicara soal lembaga kepemudaan, di sini bisa rawuh dari Pemuda Pancasila, juga GP Ansor, kemudian juga dari pemuda. Yang ingin saya tanyakan kepada para narasumber tentang peran lembaga kepemudaan yang Bapak pimpin sekalian dalam konstelasi politik di Pilkada Kabupaten Boyolali khususnya, atau mungkin untuk 2024 yang akan datang. Kira-kira peran apa yang bisa Bapak lewat jaringan kepemudaan atau ormas yang berpimpin untuk berbagi peran dengan Bawaslu Boyolali? Saya kira menjadi penyakit kronis dan dari dulu juga begitu-begitu terus, bencana politik. Kira-kira peran apa yang bisa diberikan oleh lembaga kepemudaan yang Bapak pimpin untuk turut serta mensukseskan pemilu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Boyolali ini. Kemudian untuk Bawaslu ya, barangkali nanti bisa Pak Taryono atau siapa ini yang bisa rawuh ini, kira-kira bentuk atau hubungan kerjasama seperti apa yang ditawarkan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap lembaga-lembaga kepemudaan di Kabupaten Boyolali. Nah, pertanyaan itu saja Mbak Nabila. Mudah-mudahan menjadi pemantik diskusi siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan untuk narasumber kita. Peran pemuda kelembagaan itu seperti apa di pilkada nanti tahun 2024, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kemudian ada 1 pertanyaan lagi untuk Bawaslu sendiri. Bagaimana hubungan kerjasamanya antara Bawaslu dan lembaga yang hari ini ikut hadir menjadi pembicara dalam mensukseskan pilkada serentak atau pileg serentak tahun 2024 nanti? Langsung aja dijawab deh Bapak narasumber. Apakah langsung Pak Husein mau menanggapi atau yang lain? Monggo. Mungkin saya mencoba untuk sedikit menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bapak Budi tadi ya. Terima kasih, pertanyaan yang sebenarnya sangat luar biasa, dan ini apa ya, yang terjadi tidak hanya di 2019, di tahun-tahun yang dulu juga semacam itu, saya kira begitu. Artinya bahwa kita itu juga turut prihatin terkait dengan pilkada maupun pemilu yang ada di negara kita ini masih sangat kental dengan adanya money politik. Nah, ini sebenarnya yang meracuni para pemuda kita hari ini sampai hari ini, bagaimana keterlibatan mereka itu terhadap pesta demokrasi di negara kita ini. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita selaku para pemuda ini, khususnya yang tergabung di organisasi-organisasi kepemudaan ini, bagaimana para pengurus khususnya untuk menyampaikan kepada seluruh kadernya terkait dengan pendidikan politik. Jadi cerdas dalam berpolitik, cerdas dalam memilih pimpinan, bukan sekedar mereka dicekoi dengan selesai dengan uang bensin lah atau gitu. Tapi justru bagaimana kita dorong mereka untuk berpikir ini untuk kepentingan bangsa yang akan datang. Nah,
terkait dengan hal itu, saya rasa kalau di Pemuda Ansor ini kami mencoba untuk selalu menyampaikan hal-hal tersebut kepada kader-kader kami, karena ya memang betul bahwa pemuda ini menjadi benteng negeri ini dan harus dipersiapkan untuk masa depan. Sehingga di pendidikan kami di Pemuda Ansor itu sudah berkali-kali kita sampaikan untuk melek terkait dengan politik. Yang kedua, tantangan ke depan terkait dengan era digitalisasi ini, kami juga mencoba untuk bagaimana pemuda di Gerakan Pemuda Ansor ini sekali lagi untuk benar-benar bisa paham, minimal penggunaan digital itu ya harus benar-benar sama-sama dipahami dalam konteks untuk kebaikan bersama. Nah, itu semuanya sebenarnya bagi kami itu adalah tugas kami selaku pengurus untuk menyampaikan kepada anggota, minimal begitu. Nah, terkait dengan peran kami sebenarnya terjawab ketika nanti Bawaslu menjawab pertanyaan yang kedua. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu ini kemudian apa yang mau mereka tawarkan kepada kami kan gitu. Bahwa kalau di organisasi kami siap membantu itu semuanya untuk menyampaikan tidak hanya kepada kader. Kalau kader di Boyolali ini ya kami sama bahwa kader kita itu sudah sampai di jaringan paling bawah gitu loh. Cuman persoalannya ketika menyampaikan itu kan harus match antara Bawaslu dan juga organisasi. Jangan-jangan yang kami sampaikan itu nanti beda yang apa yang dituju sama Bawaslu kan begitu. Nah, ini yang harus sebenarnya Bawaslu yang punya program, mari ayo kita bersama-sama untuk mengarah ke sana dalam rangka mengawal pemilu ini yang baik 2024 nanti. Nah, nunggu tawaran Pak Husain ya. Gimana? Nunggu tawaran Bawaslu ini ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kami nunggu meskipun tidak ditunggu kami juga siap begitu. Jadi di pertanyaan kedua itu saya juga mempertanyakan itu. Kira-kira Bawaslu ini mau bekerja sendiri? Nah, kalau mau bekerja sendiri ya monggo, kalian malah enak kan begitu kan. Tapi kalau mau bekerja sama dengan kami dalam konteks hari ini mungkin jaringan kami yang sudah sampai di bawah dan saya rasa lah personil yang ada di Bawaslu ini juga ada keterbatasan juga terkait dengan personilnya. Ya ayo mari kita bareng-bareng untuk mensinkronkan itu semuanya demi pemilu di 2024 nanti lebih baik. Jadi saya rasa itulah minimal. Mungkin yang lain. Untuk yang lain mungkin mau menambahi narasumber yang telah memaparkan materinya, ada Pak Mahmud Zaman, kemudian ada Pak Paul, ada Pak Kukuh. Kalau mau menambahi. Apabila Siapa? peran apa yang jika ya agar pemilu itu tidak carut marut lah. Yang pertama juga tentu kita melakukan edukasi politik, istilahnya rekan kawan saya, sahabat saya itu cerdas berpolitik gitu. Itu saya kira satu diksi yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Dan sekali lagi bahwa di Muhammadiyah itu sangat menjunjung tinggi politik kebangsaan. Jadi insya Allah untuk menerima hal yang sifatnya remeh-temeh itu hampir saya pastikan tidak ada. Oleh karena itu kita hanya melakukan penguatan dan kita akan menjaring para calon pemilih milenial itu supaya apa yang selama ini terjadi tentang politik uang, proses mobilisasi politik yang tidak fair play itu, nah itu memang harus dihindari. Nah, kita mencoba untuk menerjemahkan agama, doktrin agama itu dalam
bahasa-bahasa sosiologis mereka supaya mereka memahami bahwa proses pencoblosan itu memiliki dampak yang tidak pendek, dampaknya panjang. Karena doktrin kita sampaikan sesungguhnya kita memberikan kontribusi kepada sesuatu yang tidak benar. Ketika pemimpin, tentu pemimpin itu yang benar-benar ditakar secara adil dan dapat mewakili suara-suara masyarakat yang menjadi ruang kosong. Jadi pemimpin yang akan dipilih itu mampu memberikan jawaban terhadap ruang kosong harapan masyarakat. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah sepakat untuk memberikan edukasi itu dalam berbagai forum dan pengajian tentu saja. Dan tentu saja kita juga membuka diri untuk bersama-sama dalam satu barisan bersama dengan sahabat kita dari Ansor, sahabat kita dari gereja dan tentu Pemuda Pancasila dan organisasi kepemudaan yang lain, soal politik atau money politik. Jika masyarakat kita itu nanti terbangun sikap mental tolak money politik, saya kira pemain-pemain itu dengan sendirinya akan patah arang dan tidak bisa menembus mereka-mereka yang diincar dengan uang itu. Yang kedua, tentu sama harapan kita bahwa Pemuda Muhammadiyah juga akan mengharapkan kerjasama Bawaslu itu dalam bentuk yang lebih konkret, misalnya diberikan ruang yang sama terhadap atau bisa berkiprah di dalam Bawaslu, kemudian sebagai pengawas, dan seterusnya ikut dalam penyelenggaraan pemilu. Saya kira semakin banyak keterlibatan pemuda di dalam penyelenggaraan pemilu yang disambung dengan kredibel, saya kira nanti akan muncul pemuda-pemuda yang militan, pemuda-pemuda yang penuh idealisme, pemuda-pemuda yang memang berintegritas untuk menegakkan proses demokrasi ini sebagaimana harapan para pendiri bangsa, bahwa negara ini adalah milik kita semua, bukan milik siapa-siapa, tapi negara ini adalah milik kita semua dan harus kita gunakan bersama-sama untuk kesejahteraan kita semua. Saya kira itu, Mbak Nabila. Siap Pak, terima kasih. Kita langsung saja ke Bawaslu-nya ya. Ini kan yang ditanyakan, apakah Bawaslu akan membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga yang hari ini hadir sebagai pembicara, dan tidak lanjutnya akan seperti apa. Langsung saja ke Pak Taryono mungkin yang mewakili dari lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Ini bukan narasumber tapi malah dari ada pertanyaan ini. Mas Busroni ini memang luar biasa ini. Terima kasih Mas Busroni, ini sahabat saya ini, sahabat saya lama ini dulu, karena beliau ini juga sudah berpengalaman ini, karena beliau ini dulu juga Panwascam Kecamatan Ngemplak kalau nggak salah ya Mas ya, juga PK juga pernah. Jadi saya kira sangat luar biasa sekali ini Mas Busroni ini sudah sangat pengalaman dalam sebenarnya ini. Nah, baik, pertanyaan yang sangat ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan itu ya. Jadi Bawaslu itu dengan seperti apa sih kan gitu ya? Dengan lembaga lain seperti apa? Apakah Bawaslu itu bisa kerjasama sendiri? Apakah Bawaslu itu sudah mampu berdiri sendiri kan gitu? Nah, ini yang perlu menjadi menjadi konsen kami. Jadi Bawaslu itu tidak mungkin, yang jelas tidak mungkin bisa bekerjasama sendiri. Di Boyolali Bawaslu anggotanya ada 5 orang. Memang di kecamatan-kecamatan ada, ya, di desa ada 1 orang, di TS ada 1 orang. Ya. Akan tetapi ini tidak akan cukup mencakup luasnya di wilayah Boyolali ini. Sehingga Boyolali harus bisa mampu bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Sebagai contoh, Bawaslu Boyolali ini sudah bikin MOU dengan beberapa lembaga. Misal pernah juga kita dengan Ansor, kita bikin MOU dengan Ansor, dengan Laksperdam, terus dengan
Pemuda Muhammadiyah itu juga sudah pernah kita bikin MOU, terus juga dengan beberapa desa. Kita membentuk desa anti money politik, membentuk desa pengawasan. Ini adalah ikhtiar kami dalam Bawaslu untuk meraih atau mengajak pada semua elemen di dalam masyarakat untuk bergabung dengan Bawaslu untuk menjadi pengawas partisipatif. Apa yang pengawas partisipatif? Ya, nanti bisa menjadi informasi-informasi, misalnya ada pelanggaran di daerah-daerah misalnya yang tidak terjangkau oleh Bawaslu. Nah, Ansor ada di sana. Karena sampai di desa-desa, sampai di tingkat RT pun Ansor itu pasti ada di seluruh Boyolali. Pemuda Pancasila banyak sekali. Karena kebetulan saya dulu juga pernah jadi anak buahnya Pak Paul di Pemuda Pancasila. Saya pernah jadi anak buah Pak Paul. Ya. Juga Ansor, saya juga pengurus Ansor juga. Ya, di Muhammadiyah juga ada sampai di desa-desa. Sampai di tempat RT ada. Ya, ini yang menjadi informasi-informasi ke Bawaslu yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh Bawaslu. Seperti halnya misalnya di daerah-daerah ini kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini bisa dari Ansor, dari organisasi massa yang ada di sini. Bisa memberikan pendidikan politik, mungkin dengan kami misalnya menanggulangi tadi politik uang bisa dilakukan ya, dengan mengajak masyarakat di sekitarnya. Nah, ini nanti dalam sebenarnya kerja-kerja Bawaslu, sebenarnya kami ini sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama, misalnya rakor-rakor, kita lakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini melibatkan semua elemen. Ya, nanti karena kemarin ini lagi ada pandemi yang sangat luar biasa sekali, sehingga memang sosialisasi kemarin itu sangat minim sekali karena memang dibatasi ruangnya. Ya. Untuk itu tadi juga dari Mas ini dari Pemuda Muhammadiyah ini juga akan adakah ruang untuk ormas atau organisasi kepemudaan di dalam pengawasan? Sangat luas sekali sebenarnya. Ya, seperti tadi bisa menjadi informan kami, informasi, bisa menjadi saksi di dalam apabila terjadi pelanggaran kalau tahu, ya. Bisa menjadi mengajak pendidikan politik kepada masyarakat, ya, tentang pengetahuan demokrasi. Nah, ini peran-peran yang ini yang kita kembangkan sampai sekarang dengan program-program kami desa anti money politik, desa pengawasan, juga MOU dengan misalnya dengan organ kepemudaan, juga kita dengan program Bawaslu Goes to School. Nah, ini untuk mendidik atau mengajak pemula, ya, pemilih pemula untuk bisa memahami bagaimana sebuah demokrasi yang baik, demokrasi yang bermartabat. Nah, ini yang Bawaslu kembangkan. Karena tidak mungkin Bawaslu bekerja sama sendiri. Ya, ini seperti kata Mas Husein tadi. Tidak mungkin Bawaslu itu bekerja sama sendiri. Ya, bekerja sendiri. Harus bisa bersama dengan pihak-pihak lain. Nah, sehingga pertanyaan bentuk kerjasama apa saja dengan lembaga kepemudaan, itu tadi Mas Busroni. Kita bersama dalam bentuk pengawasan partisipatif. Kemarin banyak ini yang dari teman-teman dari pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah yang ikut SKPP misalnya di Semarang kemarin. Nah, ini juga inilah salah satu kerjasama dari Bawaslu untuk mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Bukan hanya sekedar mengawasi, tapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, ini saya kira itu sedikit mungkin bentuk kerjasama kami dengan organisasi kemasyarakatan maupun dengan stakeholder yang ada di Boyolali ini. Saya kira itu, Mbak Nabila, mungkin ada tambahan nanti pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih, Mbak Nabila.
Siapa? Mungkin itu jawaban dari Bawaslu Pak Budi Utama. Sekiranya kalau Pak Paul mungkin dari Pemuda Pancasila menambahkan sedikit, Kukuh dari Raji mungkin juga bisa menambahkan sedikit saja karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12, jadi sebelum penutup kita selesaikan pertanyaan ini. Seperti itu, monggo. Pak Kukuh apa Pak Paul ini? Ya, Silakan, monggo siapa dulu? dengan yang tua dulu, Pak, yang tua dulu. Oh ya. Jadi pertanyaan bagi saya tadi, pendidikan politik seperti apa yang disampaikan oleh para pemuda. Di Pemuda Pancasila ini sudah mendoktrinkan di anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa sifat bentuk dari Pemuda Pancasila, sifat ciri. Jadi itu berkaitan dengan penghindaran Pemuda Pancasila dari politik primordial, kemudian partisan. Karena di sana terlihat bahwa Pemuda Pancasila itu tidak membedakan suku, agama, ras, latar belakang suku, agama, ras, kemudian status sosial, kemudian latar belakang politik. Jadi di antara itu sifat dan doktrinasi Pemuda Pancasila sudah mengajarkan itu. Artinya politik uang, politik primordial, kemudian politik yang melanggar dari aturan-aturan dari pelaksanaan demokrasi, utamanya pemilu itu di Pemuda Pancasila sendiri sudah diantisipasi. Karena Pemuda Pancasila lahirnya juga dari proses-proses politik yang seperti itu. Itu artinya tadi Bapak tadi sudah menyampaikan pertanyaan bagaimana peran Pemuda Pancasila, peran pemuda dalam rangka pendidikan politik. Di anggaran dasar sendiri saya sudah menyampaikan, sering menyampaikan, di anggaran sendiri sudah menyampaikan bahwa pendidikan politik ini sangat penting. Oleh karena itu Pemuda Pancasila tidak akan terlibat di salah satu politik. Tapi prinsipnya berada Pemuda Pancasila ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Itu prinsipnya. Selama tidak melanggar aturan, tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tetap di nomor 1. Terima kasih itu. Baik, terima kasih Pak Paul. Pak Kukuh mungkin? Ya, sedikit Mbak Bila menanggapi pertanyaan tadi dan juga dari kalau money politik kalau pandangan kita sebagai pemuda Kristen itu memang kalau di ajaran kita memang tidak boleh ya, dan juga mungkin di semua agama tidak boleh. Kalau saya mengutip di ajaran kita, di pokok-pokok ajaran gereja kita, itu money politik yang termasuk politik praktis itu jelas tidak boleh karena gereja mempunyai sebagai kehidupan agama. Jadi di situ mempedulikan kehidupan politik tetapi tidak mempunyai ambisi untuk memperoleh kekuasaan. Kalau di pokok-pokok ajaran gereja itu, jadi kita selalu ajarkan ke teman-teman rekan pemuda maupun remaja kita yang mungkin di pemilu 2024 nanti banyak yang akan menjadi pemilih pemula, itu ya kita akan edukasi melalui ajaran-ajaran, melalui dari ajaran kitab suci, melalui juga di dalam keorganisasian kita selalu ajarkan dalam administrasi itu yang tertib. Dari situ kita belajar untuk kita tidak berpolitik praktis, tidak menghindari semacam money politik seperti itu. Dan juga kita juga menunggu, kalaupun tadi Pak Taryono Bawaslu bekerja sama dengan banyak pihak, kita juga menunggu dengan pemuda-pemuda Kristen karena banyak tersebar di beberapa daerah di Boyolali. Kalau saya hanya di lingkup di gereja saya di GKJ Boyolali, kalau di lingkup Boyolali ada Boyomini, dan juga gereja kita ada beberapa cabang di kecamatan, jadi kita luas, banyak daerah-daerah kita yang memang juga membutuhkan pendidikan politik, juga banyak membutuhkan kerjasama biar nanti pemuda-pemuda kita juga berisi tentang pendidikan politiknya. Jadi tidak hanya dari lingkup gereja kita yang kita mungkin ilmu politiknya dan ilmu demokrasinya berdemokrasi terbatas. Jadi itu mungkin
sedikit dari saya. Terima kasih Mbak Nabila. Sama-sama Pak Kuku. Jadi itulah jawaban dari Bawaslu dan para narasumber kita hari ini. Setidaknya Bawaslu juga berusaha untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang diwakili hari ini hadir. Apabila setelah ini ada pertemuan-pertemuan kembali, mungkin pembicaraan itu akan terlaksana ya Pak Taryono ya, untuk kerjasama itu. Betul Mbak. Jadi diharapkan tidak hanya lembaga-lembaga yang diwakili hari ini, tetapi semua lembaga yang ada di Kabupaten Boyolali bisa kita ajak kerjasama dalam mengawal pemilu serentak tahun 2024. Seperti itu. Demikian tadi, karena keterbatasan waktu juga, kita akhiri acara webinar hari ini. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada gangguan kendala mungkin itu di luar kendali kita, kami mohon maaf, dan banyak-banyak terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang telah hadir dan telah memaparkan materinya untuk para peserta Zoom. Semoga apa yang disampaikan kita mendapatkan ilmu, di mana ilmu itu bermanfaat untuk kita ke depan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk peserta hari ini yang telah bergabung dengan kita dalam acara webinar Pojok Pengawasan Peran Strategis Pemuda dalam Mengawal Demokrasi Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber semuanya. Terima kasih peserta webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi kita semua. Amin, Bang Taryono. Amin. Ditunggu webinar berikutnya, Mas Taryono. Ya, insya Allah nanti Mas Busroni nanti. Boleh meninggalkan room apabila sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Halo Pati, wah Pati jauh-jauh ini. Pati, Siap, saya. siap Bang Taryono. Jauh-jauh. Matur nuwun Mas Mahmud. Matur nuwun Pak Paul. Pak Taufik. Alhamdulillah Mas Taufik Rahman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu. Iya.